Halo guys, hari ini saya akan menjawab komentar dari yang bilang akun baru menang Liga 1 season, pemain gratisan cuma bisa jago di Liga, kalau ada turnamen tetap kalah sama Sultan. Nah, katanya gitu guys. Ini komentar dari Bang Jamie Apmir di video saya yang judulnya Membangun Klub dari Nol Sampai Juara, Tips Rahasia Buat Pemula Top 11 2026 Part 1. Oke, jadi Bang Jamie sendiri ini nggak percaya kalau player gratisan garis keras itu nggak bisa juara, kan kocak ya. Padahal tips dan triknya udah sering banget saya bahas. Dan video yang dia komentar itu part 1 guys. Jadi saya ngebahas gimana cara main top 11 part 1. Kemudian ada part 2, part 3 dan juga part 4 yang harusnya ditonton oleh teman-teman yang baru main top 11, khususnya buat teman-teman yang bener-bener nggak paham cara main top 11 tanpa top up. Guys ya. Jadi kita akan review tim yang waktu itu kita buat. Jadi sekarang tim yang waktu itu kita buat udah level 7 guys. Dan kita bakal review 6 musim ke belakang. Kira-kira bener nggak sih kata Bang Jamie kalau akun baru itu cuma bisa meraih gelar juara Liga itu 1 season, terus kesananya gagal dan kita nggak bisa meraih trofi lainnya selain Liga. Apakah benar seperti itu? Let's go, langsung saja mari kita review hasilnya. Oke, jadi tim yang waktu itu saya buat yaitu namanya FC Buteng 1945 dan saat ini kokoh di puncak klasemen Liga dengan raihan 66 poin, selisih cukup jauh dengan peringkat 2 klasemen yaitu Zazia FC. Kemudian kita juga main bagus di Liga Elite dan ya saat ini kita berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Fenerbahce dengan agregat telak 11-2. Kita lolos ke babak semifinal. Dan sayangnya musim ini kita memang gagal di kompetisi cup karena saya tidak hadir di babak final guys. Bahkan kalahnya sangat menyakitkan karena kita kalah oleh tim yang kualitasnya lebih rendah yaitu Sparta United. Ya, waktu kemarin di final saya nggak hadir di sisi lapangan dan saya juga nggak melatih tim saya, dan itu terlihat dari asisten manajer yang bilang mereka menghabiskan waktu lebih lama di arena latihan sementara tim saya enggak. Karena pas waktu jadwal final mertua saya dirawat di rumah sakit ya di bawah, jadi saya jaga di sana, saya tungguin mertua saya dan saya nggak sempet bawa tablet saya ke rumah sakit. Alhasil dalam waktu 2 atau 3 hari saya nggak latih dan saya nggak buka akun ini sama sekali guys. Saya nggak buka tim ini sama sekali, saya nggak latih, yang bikin ya kalau nggak dilatih siap-siap aja kalah, apalagi manajer lawan hadir. Jadi pas manajer lawan hadir di final, kemungkinan mereka menang itu jadi jauh lebih besar ketimbang manajer yang gak hadir ya guys ya. Jadi seperti itu, tapi nggak apa-apa karena meskipun musim ini kita gagal, di musim-musim sebelumnya mari kita review kira-kira hasilnya seperti apa. Kira-kira benar nggak sih kata Bang Amir kalau akun baru itu cuma bisa juara Liga 1 kali atau season pertama doang juara Liga, kesananya nggak bisa juara. Let's go, langsung aja mari kita review tim FC Buteng 1945 yang didirikan sekitar 6 bulan yang lalu. Oke, ini kita review dari pertama ya guys ya. Nah, di musim pertama memang kita berhasil meraih gelar juara Liga. Ini kita bisa lihat kita meraih 100% kemenangan setelah meraih 7 kemenangan beruntun ya. Karena ini level baru jadi wajar. Mungkin banyak juga teman-teman yang bisa meraih gelar juara, kesananya mungkin sulit, dan itu kalau buat teman-teman yang udah berpengalaman saya rasa gimana ya? Harusnya bisa juara juga sih kalau di level-level awal. Nah, tim saya berhasil meraih 100% kemenangan setelah meraih 7 kemenangan beruntun. Tim saya berhasil meraih gelar juara Liga, maksudnya setelah meraih 7 kemenangan beruntun di level pertama. Nah, di level kedua, kita sukses meraih triple winner pertama, guys. Ini triple winner pertama kita, musim kedua kita menangani FC Buteng. Total di sini kita meraih 47 kemenangan, 92% untuk rasio kemenangannya, mencetak 210 gol, dan untuk clean sheet 39 gol. Di Liga kita berhasil duduk di puncak klasemen dengan raihan 76 poin, selisih cukup jauh dengan peringkat 2 yaitu UFC. Kemudian di semifinal kita tumbang menghadapi Demaci FC. Kita kalah agregat telak 8-1 ya guys ya. Untuk rasio kemenangannya 80%. Dan di Liga Elite kita berhasil meraih kemenangan setelah sukses mengalahkan Dinaspor FC di babak final dengan skor telak 3-0. Lalu di Piala Pamungkas di sini kita sukses mengalahkan Kiwi FC dengan skor telak 4-0 guys. Nah, lanjut. Ini musim kedua
Musim ketiga akankah kita gagal lagi meraih gelar juara? Mari kita lihat. Ternyata tidak gagal. Tidak gagal. Ternyata kita masih sukses meraih trofi Liga. Oke, ini musim ketiga kita. Jadi kita sukses meraih trofi Liga. Dan ketika kita di musim pertama, musim kedua itu waktunya nabung sebenarnya. Jadi saya nggak fokus untuk memperkuat tim. Musim pertama, musim kedua nabung booster kondisi. Musim ketiga juga masih nabung ya guys ya. Kita nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya untuk membentuk tim kita di musim keempat nanti. Oke, tapi nggak apa-apa, di musim ketiga kita gagal, seenggaknya tidak gagal banget. nggak near trofi lah. Di sini untuk catatannya sendiri kita berhasil mempertahankan trofi Liga untuk yang ketiga kalinya selama 3 musim beruntun. Tim saya FC Buteng 1945 sukses menduduki puncak klasemen dengan raihan 78 poin, selisih sangat jauh dengan peringkat 2 klasemen yaitu Donerman. Tapi sayangnya kita gagal di babak perempat final setelah ditundukkan oleh Burung Hantu FC dengan agregat telak 10-3. Kacau. Kemudian kita juga gagal di babak perempat final setelah ditaklukkan oleh tim asal apa nih? Rusia ya kalau nggak salah. Atau tim asal mana nih? Dengan agregat 5-3. Padahal kita menang 2-0 di leg pertama, tapi sayangnya tim lawan bisa comeback dengan skor telak 5-1. Kacau. Tapi seenggaknya nggak near gelar ya, di musim ketiga kita masih bisa mempertahankan trofi Liga. Nah, masuk di musim keempat. Ini dia. Setelah kita sukses menabung booster kondisi selama 1, 2, 3 musim, di musim keempat kita mulai memperkuat tim sejak awal. Jadi kita mulai latmil pemain-pemain andalan saya, khususnya penyerang ya guys ya. Kita mulai bentuk skill dan juga atributnya, pemain depan, pemain tengah, dan juga pemain belakang. Hasilnya kita berhasil meraih quadruple pertama. Bahkan kita meraih 100% kemenangan di semua kompetisi. Ya, kita berhasil meraih 52 kemenangan, 100% kemenangan untuk musim tersebut ya, musim yang sangat mengesankan, mengemas 311 gol dan meraih 44 clean sheet. Runtunan tak terkalahkan 57, runtunan kemenangan 57, laga dihadiri 10%. Jadi dalam waktu semusim, saya jarang banget hadir di sisi lapangan kecuali laga penting. Jadi cuma 10% doang guys kita hadir. Oke, di sini tim saya FC Buteng berhasil meraih 78 poin ya guys ya, duduk di puncak klasemen. Di bawahnya ada Grover FC 49 poin, selisihnya sangat jauh. Di Liga kita berhasil meraih The Invisible ya, 100% kemenangan. Di Cup 100% kemenangan. Di final kita berhasil mengalahkan Fisik FC dengan skor telak 4-0, dan di Liga Elite kita juga meraih 100% kemenangan setelah menundukkan FC Ultras dengan skor telak 3-0. Lalu di Piala Pamungkas kita berhasil memporak-porandakan lini pertahanan Omonoya AC dengan skor telak 7-0. Mantap. Musim keempat sukses. Musim kelima, ini dia musim kelima kita berhasil mempertahankan quadruple untuk yang kedua kalinya guys. Sekaligus ini adalah pencapaian kita mempertahankan trofi Liga untuk yang kelima kalinya secara beruntun ya guys ya. Jadi berarti udah musim kelima ya. Itu berarti kata-kata Bang siapa tadi, Bang Japri ya. Bang Japri nggak terbukti. Kita player gratisan garis keras pun masih bisa mempertahankan trofi Liga selama 5 musim beruntun loh guys. Mempertahankan trofi Liga selama 5 musim beruntun. Tadi kan kata Bang Japri ya, dia bilang cuma 1 season aja kesananya itu bakal sulit. Ternyata dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, serta dengan pengetahuan dan juga pengalaman kita main top 11, meskipun kita adalah player gratisan garis keras, kita bisa meraih gelar juara setiap musim. Jadi seperti itu guys. Dan kita review lagi, ini adalah musim kelima kita menangani FC Buteng 1945, dan hasilnya kita berhasil meraih 50 kemenangan, rasio kemenangannya 96% ya guys ya, mencetak 324 gol. Ini untuk golnya sendiri bertambah dari musim sebelumnya. Tapi untuk clean sheet-nya justru berkurang, 37. Runtunan tak terkalahkan 59%, runtunan kemenangan 59%, dan laga dihadiri cuma 2%. 2% doang guys, dari 100% cuma 2% doang. Jadi saya cuma hadir kalau laga-laga penting doang ya guys ya. Kalau nggak penting nggak hadir. Kalau lawannya sulit baru saya hadir guys. Di Liga kita finish di puncak klasemen, di peringkat 1 klasemen dengan raihan 78 poin, selisih cukup jauh dengan peringkat 2. Kita berhasil meraih 100% kemenangan. Kemudian di kompetisi Cup, di sini kita lihat ya, kita berhasil meraih 91% kemenangan setelah di babak 32 besar kita ditahan seri 0-0.
32 besar. Terus kesananya kita main bagus, menang, dan menang. Kemudian untuk di Liga Elite di sini kita juga meraih 93% kemenangan. Setelah di leg pertama, di leg pertama. Di babak berapa ya? Oh, kita sempat kalah di fase grup ya, guys ya. Di fase liga kita kalah, guys. Jadi kita kalah sekali di fase liga yang bikin tim kita tuh duduk di peringkat 2 di bawah KKFC. Tapi endingnya justru tim kita yang berhasil meraih gelar juara setelah menundukkan Noval FC dengan skor telak 6-1. KKFC justru udah tersingkir lebih dulu ya, guys ya. Di Piala Pamungkas kita berhasil mengalahkan Mustafa FC dengan skor telak 6-0. Oke. Ini level 5, guys, masih belum selesai. Kita masuk di level ke-6. Wih, di level 6 kita berhasil mempertahankan quadruple untuk yang ketiga kalinya selama 3 musim beruntun. 3 musim beruntun. Jadi kata-kata Bang Japri, player gratisan garis keras cuma bisa juara 1 season doang, ternyata salah guys. Tidak bisa dibenarkan. Mungkin Bang Japri belum paham gimana cara main top 11 secara gratis. Dia mikirnya harus pakai duit, main top 11 harus pakai duit, harus top up. Pokoknya orang kaya pasti juara. Iya, emang benar. Orang kaya kemungkinan juaranya lebih besar karena mereka punya modal. Tapi kalau misalkan kalian punya banyak duit, kalian punya banyak uang buat top up, tapi kalian nggak paham gimana cara main top 11, saya yakin tim kalian bakal susah buat juara juga. Seriusan, karena saya juga sering joki latmil juga, sering joki tangani tim juga. Banyak teman-teman yang punya banyak duit, mereka juga kesulitan meraih gelar juara karena tim yang kuat itu nggak ketemu tim yang lemah, guys. Karena semakin besar tim kalian bakal semakin sulit lawan kalian. Ini yang membuat kalian susah juara ya, guys ya. Meskipun kalian udah tingkatkan tim kalian ke bintang 10, nggak ada jaminan tim kalian bisa juara tiap musim, guys. Nggak ada jaminan. Bahkan tim yang offernya sampai 250% ke atas pun mereka bakal sulit karena kalian bakal ketemu lawan yang nggak ada otak juga. Jadi ya intinya bisa-bisanya kita sebagai player gratisan garis keras gimana caranya biar kita bisa juara tanpa modal sama sekali, ya guys ya. Dan untuk tipsnya udah sering banget saya bahas, dan buat teman-teman yang baru nonton video ini mungkin kalian harus cek tips dan juga tutorial cara main top 11 part 1 sampai part 4. Setelah itu kalian bisa cek video-video saya yang lain mengenai latmil, kemudian sesi latihan harian, dan juga hal-hal yang mungkin penting untuk teman-teman semua yang mungkin suka main top 11 tapi masih bingung gimana cara mainnya. Nah, di musim ke-6 kita sukses meraih 46 kemenangan dengan rasio kemenangannya mencapai angka 88%, mengemas 274 gol dan meraih 40 clean sheet. Untuk laga dihadiri masih kecil juga, cuma 6% ya, guys ya. Kita lihat di liga kita berhasil finish di puncak klasemen dengan raihan 76 poin, selisih 3 poin dengan peringkat 2 klasemen yaitu Kosovo Gusuka. Lalu di Cup kita sukses meraih 82% kemenangan, dan di babak final kita berhasil mengalahkan Don Boni FC dengan skor tipis 3-2. Ini semakin sengit, semakin tinggi levelnya, semakin sulit lawannya karena memang lawannya sekarang udah makin berpengalaman. Dan di Liga Elite kita berhasil meraih 80% kemenangan, dan di babak final kita sukses mengalahkan Molus Vostok FC dengan skor telak 5-0. Selanjutnya di kompetisi Piala Pamungkas kita sukses mengalahkan Alstar 09 dengan skor telak 8-0. Oke, itu dia guys perjalanan saya selama 6 musim atau selama 7 musim ini ya guys ya. Dan musim ini kita juga masih punya kan untuk bisa mempertahankan quadruple, mempertahankan trofi liga untuk yang ke-7 kalinya dalam 7 musim beruntun. Jadi keren banget. Seru sih kalau pakai akun baru, seru. Tapi kalau misalkan pakai akun yang utama saya itu sulit, soalnya akun udah level 100-an. Lawan yang dihadapi pun mereka udah punya banyak banget pengalaman dan punya trik khusus mungkin untuk bisa mengelola timnya tiap hari yang bikin kita kesulitan untuk bisa terus bersaing memperebutkan gelar juara. Tapi seenggaknya ya tiap musim kita masih bisa meraih trofi lah. Meskipun kadang 1, kadang 2, kadang 3 kalau lagi oke 4. Tapi seenggaknya kata-kata dari Bang Japri tadi tidak terbukti. Kalau kalian udah paham gimana cara main top 11, udah paham gimana cara mengelola tim, cara melatih tim, cara membentuk atribut kunci, dan juga udah mengenal betul pemain-pemain yang kalian miliki, ya saya rasa
tiap musim kalian bisa meraih gelar juara, meskipun nggak semua, mungkin 1 trofi, 2 trofi, 3 trofi. Saya yakin kalian bisa selalu sukses tiap musimnya, guys. Yang paling penting bukan mengenai seberapa banyak kalian top up, tapi seberapa paham kalian main top 11. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan mohon maaf kalau misalkan saya ngomongnya agak terbata-bata karena saya grogi warga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat yang berisikan top 11. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan video ini. Saya Nur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam top 11 Indonesia.